Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang bagaimana cara pertolongan pertama pada kecelakaan. Mengingat di sekolah kita rawan sekali terjadi ada kecelakaan ringan di sekolah kita. Terutama kalau anak-anak kami sedang berolahraga atau mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Oleh karena itu, kita sebagai pengurus OSIS, anak-anak kami sebagai pengurus OSIS, itu akan garda terdepan, penolong utama teman-teman kalian yang mengalami kecelakaan ringan di lingkungan sekolah. Karena itulah hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menangani permasalahan kecelakaan di sekolah kita. Oke? Sebelum kita lanjutkan dulu, apakah sudah semangat kalian belajar? Sudah. Ada yang ngantuk? Sudah. Oke. Pertama-tama lanjut. Kita harus tahu dulu apa itu P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K ini adalah pertolongan awal yang diberikan pada seseorang yang mengalami kecelakaan sebelum mendapat bantuan medis lebih lanjut. Jadi kalian di sekolah ini adalah orang-orang yang akan memberikan bantuan awal atau yang pertama sekali kepada teman-teman kalian yang mengalami kecelakaan ringan. Kalianlah yang lebih awal sebelum kita lanjutkan pada penanganan bantuan medis. Bantuan medis itu siapa, nak? Dokter, betul sekali. Oke, tujuan dari P3K adalah satu, menyelamatkan nyawa korban. Menyelamatkan nyawa korban adalah bagian dari aktivitas sosial, bagian dari kemanusiaan. Anda peduli terhadap sesama, itu bagian dari nilai Pancasila. Kedua, kondisi memburuk. Sebelum kondisi teman kalian semakin memburuk, kita harus bisa mencegah sebelum terjadi demikian. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, bantu pemulihan korban. Bisakah kalian membantu korban? Bisa, dengan berbicara cara-cara untuk membantu pemulihan korban, penanganan kasus yang akan terjadi di sekolah kita akan kita peragakan di sini. Oke. Prinsip dasar P3K. Apa prinsip dasar dari P3K ini? Prinsip dasar. Yang pertama adalah langkah-langkah umum dalam memberikan P3K. Beberapa hal yang perlu anak-anak kami perhatikan ketika memberikan peran pada kecelakaan. Yang pertama, pastikan keamanan di sekitar korban. Keamanan seperti apa di sekitar korban? Misalnya, ada kalian yang bermain bola, kemudian kakinya terkilir atau jatuh dan terluka. Pastikan di sekitar dia itu tidak ada yang bermain bola, biar tidak menambah korban, satu. Kedua, tidak menambah rasa sakit yang dialami oleh si korban tadi. Misalnya, di samping orang yang sudah terjatuh ada lagi yang main bola, maka akan ada kemungkinan bola itu mengenai si korban lagi, maka semakin parah. Itulah dia periksa keamanan di sekitar korban. Kedua, periksa kesadaran korban. Apakah korban ini masih sadar atau bagaimana? Kalau siswa atau teman kalian ini masih sadar, masih bisa ngomong dia, berarti sudah layak kita memberikan pertolongan pertama padanya. Ketiga, hubungi pertolongan medis, guru atau UKS. Sebelum Anda melakukan pertolongan kepada teman kalian yang sudah mengalami kecelakaan, sembari kalian suruh, ini kan banyak jumlahnya anak-anak kami, sembari salah satu teman kalian suruh untuk melaporkan kepada guru atau guru UKS, unit kesehatan sekolah. Silakan kalian laporkan salah satu, yang lain turut membantu, entah mengangkat si korban, mengamankan dia. Janganlah Anda membawa dia di bawah sinar terik matahari, tetapi bawa dia ke tempat yang aman, barulah dia pertolongan. Keempat,
Lakukan pertolongan sesuai kondisi korban. Kondisi korban seperti apa yang dimaksud ini, nak? Contohnya adalah kondisi korban yang sudah lemas misalnya. Lemas, kemudian tubuhnya misalnya agak kurus, sakit-sakitan misalnya. Maka berikanlah pertolongan sesuai dengan kondisi dia. Misalnya gini, beda pertolongan pertama kepada anak atau siswa yang bodinya gemuk, berbadan besar, dengan anak yang berbadan kecil. Beda. Bedanya apa? Pertolongan pertama, misalnya ketika kita mengangkat anak yang bodinya kurus, atau misalnya agak BB-nya masih di bawah ideal, maka kita harus hati-hati mengangkatnya. Karena sekali kita mengangkat, bisa kena tulangnya, patah nanti tulangnya. Ya kan? Kalau salah-salah sedikit mengangkat, bisa fatal akibatnya. Begitu juga dengan orang yang sudah memiliki berat badan yang agak tinggi misalnya, di atas rata-rata, di atas berat badan ideal, maka usahakan yang mengangkat itu bukan cuma orang. Janganlah yang mengangkat itu lebih kurus daripada yang diangkat. Karena itu juga kita perhatikan bagaimana nanti akibatnya, apakah dia menolong atau dia yang ditolong, kan begitu. Maka itulah yang perlu kita perhatikan. Kelima, bersikap tenang dan cepat. Inilah yang penting. Tenang, jangan panik. Ketika ada teman kalian yang sudah mengalami kecelakaan, jangan panik, jangan panik. Jangan panik. Berikanlah pertolongan pertama seperti nanti yang akan kita peragakan di sini. Kita akan peragakan nanti bagaimana caranya, bagaimana cara mengangkat, kemudian bagaimana cara kita memberikan obat, mengoleskan obat. Kita akan peragakan nanti. Kita akan praktekkan. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Sekali lagi. Oh, kembali. Contoh kasus umum di sekolah. Oke. Contoh yang sering muncul di sekolah kita adalah luka kecil atau tergores saat olahraga. Pernahkah ada anak-anak kami di sini yang tergores di saat olahraga? Pernah? Pernahkah kalian menolong teman kalian yang tergores saat olahraga? Pernah. Oke. Kalau pernah, bagaimana rasanya ketika Anda terluka kecil? Sakit nggak? Sakit. Nah, karena itu, karena Anda sudah pernah tergores, maka bayangkanlah di dalam dirimu. Mana ketika itu terjadi kepada temanmu, pasti dia merasa sakit. Oleh karena itu, berikanlah dia pertolongan pertama, entah itu mengoleskan obat, melaporkan kepada guru, langsung kepada UKS, atau mencari alat-alat pertolongan pertama atau pertolongan awal kepada si korban. Selanjutnya, lanjutlah. Kita praktik bermain peran atau skenario P3K. Nah, dalam hal ini kita akan bermain peran. Ada yang bertindak sebagai korban, ada yang bertindak sebagai penolong utama, ada juga yang bertindak sebagai penolong tambahan, dan ada yang ada di UKS. Tujuan kita untuk bisa melakukan ini, bermain ini, ada ketika nanti ada yang terluka, maka lakukanlah hal-hal yang seperti Anda lihat saat ini, yang diperagakan oleh teman-teman kalian. Oke? Siap kalian mempraktekkan? Ya. Oke, langsung saja kita praktekkan kepada anak-anak kami yang bertindak sebagai korban. Silakan maju ke depan. Korban. Maju ke depan, baris dulu. Dan keempat orang ini, penolong utama maju, penolong tambahan maju, dan guru UKS silakan maju. Ya. Jadi dalam hal ini si korban nanti tiba-tiba dia jatuh dia dan tertidur dia di sini. Jatuh, kemudian datanglah penolong utama mengoleskan ini, mengoleskan obat, kemudian penolong tambahan mengangkat ke tempat tidur yang sudah disediakan. Misalnya di atas meja itu diangkat. Cara mengangkatnya seperti begini, terikan tanganmu. Nah, satu berada di sini. Nah, gini aja gini. Nah, gini. Di bawah. Nah, apas. Begini kan. Ya. Awalnya gini. Jongkok. Sebelum kau gini kan tanganmu, lepaskan. Masukkan di bawah. Ah, misalnya ini korban di bawah. Ini korban, tangan Bapak ini korban. Kalian angkat. Ya, kayak gini. Ya. Kayak gini. Ya. Terus kalian angkat ke sana. Ini cara penolongnya ya. Oke, bisa kan? Kita ulangi sekali lagi. Coba.
bentuk ya. Kalau kan bisa kalian angkat nanti langsung kalian ginikan ya. Oke. Setelah kalian angkat langsung kalian ginikan tangannya. Nah, coba dari bawah. Nah, bukan ini yang ini. Nah, kayak gini tanganmu. Oke, angkat. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, langsung angkat ke sana nanti. Ya, oke. Kita praktekkan. Udah, sini nak. Kita praktekkan, udah. Sekarang korban guru UKS sudah tahu tugasnya? Sudah kan? Memberikan pengarahan, bertanya kayak mana apa nanya. Udah tahu kan? Udah. Silakan korban langsung terbareng di bawah. Foto. Udah. Kata-katanya apa? Saat ini penolong utama sedang memberikan pertolongan pertama kepada korban dengan cara mengoleskan obat dan ya. Karena korban sudah tergores ketika main bola. Setelah diberikan pertolongan oleh penolong utama, maka diangkatlah oleh kedua orang penolong tambahan ke tempat tidur yang sudah disediakan dan tempat yang lebih aman dan nyaman. Oke, pelan aja. Ya. Diangkat di tempat tidur yang sudah disediakan yang lebih pada guru BK, guru atau UKS. Dia datang. Iya. Itu. Gurunya melihat kondisi siswa dan dirujuk ke rumah sakit. Oke, udah selesai. Silakan bangun. Oke, berikan tepuk tangan untuk mereka. Udah. Jadi inilah salah satu contoh ketika nanti suatu saat kalian bertemu dengan teman kalian yang sedang mengalami kecelakaan, maka berikanlah pertolongan seperti yang dilakukan oleh penolong utama. Kemudian penolong tambahan juga itu penting. Kita memperhatikan penolong utama ini. Penolong utama dan penolong tambahan, karena penolong tambahan ini nanti yang akan mengangkat atau juga bisa melaporkan kepada guru ataupun guru UKS. Ya, UKS. Sebelum memberikan pertolongan pertama. Oke, lanjut nak. Oke. Sekarang kesimpulan dan pesan moral dari yang kita ajarkan pada pagi hari ini, yaitu 1. 3K penting dipelajari sejak tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai peduli terhadap sesama. Bagian dari nilai-nilai Pancasila sila kedua. Pintar sekali. Semua siswa dapat menjadi penolong pertama. Jadi sebenarnya bukan cuma kalian pengurus OSIS yang menjadi penolong utama, tapi semua siswa harus berperan aktif untuk menjadi penolong utama kepada orang lain. Janganlah bersikap apatis, tidak peduli kepada orang yang mengalami kecelakaan. Berikanlah rasa peduli Anda kepada orang lain. 3, tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Tindakan kecil seperti yang dilakukan oleh penolong utama tadi, itu dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Pahalanya besar. Ketika Anda menyelamatkan orang lain, maka pahalamu besar nanti di sorga. Oke, maka moto kita hari ini adalah mari kita menjadi generasi yang sigap, peduli, dan berani menolong. Oke, kita ulangi ya. Kita baca sama-sama. Ini 1, 2, 3. Mari kita menjadi generasi yang sigap, peduli, dan berani menolong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke.